Salat maghrib berjamaah Masjid At-Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Raja'a Allah Rasulih dalam kitab Al-Mu'tamad ya fil fiqh Syafi'i. Ya, kita fokus ke fikih Syafi'i. Ya, ini diambil dari cetakan yang ketiga tahun 2011 di halaman 149. Kita masuk, kalau kemarin kita sudah bahas tentang muqaddimahnya dari sholat, serta bahas sedikit tentang ta'rif atau definisi sholat. Lughatan ad-du'a bi khairin. Sholat menurut bahasa adalah berdoa dengan doa yang baik. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa sholli alaihim, berdoalah untuk mereka, inna sholataka sakanun lahum, karena doamu wahai Muhammad menenangkan mereka. Tapi kata-katanya sholataka, harusnya kan sholatmu, tapi diartikan di sini adalah doamu. Ya, karena ayat ini bicara tentang, bukan tentang sholat. Ini di At-Taubah ayat 103. Di sini diartikan ud'u lahum bil maghfirah, doakan, mintakan ampunan ya kepada Allah untuk mereka, ba'da ada zakah, setelah mereka tunaikan zakat. Sedangkan menurut syariat, menurut istilah adalah aqwal wa af'al muftatahah bit takbir. Salat menurut istilah adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Kalau takbir berarti ucapannya ya Allahu Akbar, bukan dengan tangannya. Kita kadang ketika ditanya takbiratul ihram itu apa? Tangannya. Ya, kalau ngangkat tangan itu namanya raf'ul yadaini. Tapi kalau takbir artinya ucapan Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang sholat tapi nggak kedengeran Allahu Akbar pertama kali, berarti nggak sah sholatnya. Itu datang ke masjid, mana Allahu Akbarnya? Ada nggak? Nggak kedengeran. Dalam hati, ya ini bukan dalam hati. Takbir itu diucapkan, minimal didengar oleh telinga sendiri. Jadi kalau ada yang datang ke masjid, nggak sah sholatnya, karena nggak mengucapkan Allahu Akbar untuk memulai sholat. Ya, muftatahah bit takbir, dimulai dengan ucapan Allahu Akbar, minimal didengar oleh telinga sendiri. Baru mukhtatamah bit taslim, ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, dan nggak usah dijawab ya. Nanti orang assalamualaikum dijawab lagi ya, hukum salam nggak usah ya. Bisyara'id makhsusoh, dengan syarat-syarat yang tertentu. Wa summiyat bidzalika listimaliha 'ala du'a. Ya, dinamakan seperti tadi ya, ada ucapan, perbuatan dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, karena memang isinya sholat itu doa semua. Ya. Itu bicara istilahnya. Kemudian masyru'iyahnya, syariat sholat itu syuri'atis sholah wajibah mafruḍah fi awqat muayyanah. Sholat itu disyariatkan wajibah mafruḍah, yang wajib ini fi awqat muayyanah, ada waktu-waktunya. Ya, ada waktu-waktu yang tertentu, dan syariat sholat ini ada bil kitab, dalam Al-Quran ada, was sunnah, dalam hadis Nabi juga ada, wa ijma'il ummah, dan ulama pun sudah sepakat. Jadi kalau sudah dengar kata-kata ijma', udah nggak usah cari yang lain lagi. Ya,
Tapi kalau tidak ada kata-kata ijma, dimungkinkan ada pilihan yang lain. Dimungkinkan, tapi juga itu juga lewat lisan para ulama. Tapi kalau sudah ada kata-kata ijma, udah kita tinggal ngikut aja. Ya. Ulama sepakat atas zakat fitrah misalnya. Nih, atau ulama sepakat atas sholat subuh 2 rakaat, sepakat. Kita nggak boleh diotak-atik, saya satu aja deh subuhnya, atau saya 3 rakaat, nggak bisa karena sudah sepakat. Tapi ulama nggak sepakat apakah subuh itu pakai kunut atau enggak. Ketika nggak sepakat, ya udah yang kunut sah, yang nggak kunut sah. Tapi semuanya sepakat bahwa sholat subuh 2 rakaat. Itu ya, jadi kalau sudah ada ijma udah aman, kita tenang, berarti ulama sudah sepakat, kita nggak usah ngotak-ngatik lagi. Mana itu Quran, hadis dan ijma'nya? Dalam Al-Quran dijelaskan fawarodat fihi ayat katsirah tujibus sholah. Di Al-Quran banyak banget, seabrek-abrek ayat tentang kewajiban sholat, ya, wa ta'mur bi iqamatiha. Dan Al-Quran juga ada perintah untuk iqamah as-sholah, untuk mendirikan sholat. Wa tubayyinu ba'd ahkamnya, bahkan menjelaskan tentang beberapa sisi hukumnya. Di antaranya di Al-Baqarah 43, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat, kemudian tunaikanlah zakat. Gimana ceritanya kok dari kata-kata itu kok bisa jadi wajib? Nah, urutannya gimana kira-kira? Ya. Kalau nanti kita lihat ada ayat atau ada hadis, ada teks ini, lihat ini teks ini isinya perintah atau larangan. Dan dirikanlah sholat. Di situ ada perintah atau larangan? Ada perintah. Cukup nggak? Belum. Dipecah lagi. Ini perintah untuk melaksanakan atau perintah untuk meninggalkan? Loh, emang ada perintah meninggalkan? Ada. Nanti dalam kajian usul fikih dibahas itu. Ya. Ada tolabul fi'li, perintah untuk mengerjakan, ada tolabul kaffi, perintah untuk meninggalkan. Apa contohnya perintah untuk meninggalkan? Mana ayatnya? Ya, misalnya di surat 5 ayat 90 itu ada perintah, tapi perintah untuk meninggalkan. Ya, di surat 5 Al-Maidah ayat 90, bismillahirrahmanirrahim. Apa ayatnya? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, judi, ngundi nasib, ya, azlam, itu semua rijsun, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan kotor, dan seterusnya. Min amalis syaiton, semua itu adalah perbuatan setan. Fajtanibuh, maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Kata-kata tinggalkanlah itu perintah apa larangan? Perintah. Perintah untuk mengerjakan atau perintah meninggalkan? Perintah meninggalkan. Kalau perintah mengerjakan berarti kita disuruh mabuk, disuruh judi. Ini perintah meninggalkan khamr, perintah meninggalkan judi, tapi isinya perintah. Gitu ya. Jadi ketika nanti kita lihat teks, lihat dulu ini perintahnya perintah apa? Perintah mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Nah, kata-kata wa aqimus shalah perintah apa? Perintah mengerjakan. Sudah selesai belum? Belum. Dipecah lagi. Perintah mengerjakan itu isinya harus atau sebaiknya? Kalau seharusnya, maka dia jadi wajib. Kalau sebaiknya, jadi sunnah. Gitu urutan-urutannya ya. Nanti kalau mau memperdalam silakan baca usul fikih. Ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ini ada teksnya nih. Iya, tapi apa? Ini perintah ya, perintah macam-macam. Tadi kan bisa artinya perintah untuk mengerjakan atau meninggalkan. Mengerjakan bisa seharusnya jadi wajib, bisa sebaiknya jadi sunnah. Itu ya. Nah, di sini kira-kira apa nih? Wa aqimus shalah. Seharusnya apa? Sebaiknya. Nah, ya, jadi nanti masuk lagi kaidahnya, rumusnya. Rumusnya itu al aslu
aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Sampai nanti ada dalil-dalil yang lain yang merubahnya menjadi sunnah. Jadi kalau nggak ada yang merubah jadi sunnah, asalnya wajib. Gitu ya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa perintah ini wajib. Lalu di Al-Baqarah lagi 238, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat ini dan juga jaga sholat wusta. Ini lagi-lagi perintah lagi dan perintah mengerjakan lagi. Di An-Nisa 103, Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu wajib atas orang-orang yang beriman dan ada kitaban mauquta, ada waktu-waktu tertentunya. Ya, ai fardhan muaqqatan, ya kewajiban yang ada waktunya. Karena bicara kewajiban, ada kewajiban yang pakai waktu, ada kewajiban yang nggak ada waktunya. Apa contoh kewajiban yang ada waktunya? Banyak, selain sholat apa? Puasa. Ya, zakat pun ada waktunya, haji pun ada waktunya. Ada nggak kewajiban yang nggak pakai waktu? Apa contohnya? Birrul walidain, berbuat baik sama orang tua, nggak pakai waktu. Saya berbuat baiknya siang aja deh. Kalau malam nggak mau, nggak bisa. Ya, silaturahmi kapan aja, nggak pakai waktu. Yang penting ngerti waktu juga, jangan tengah malam ke rumah orang. Ya. Gitu ya, itu diantara dalil-dalil tentang kewajiban sholat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholah wa yu'tuz zakah. Ya, orang-orang yang hunafa, yang mustaqimuna ala dinihim, yang betul-betul istiqomah dalam agamanya, maka Allah perintahkan selain untuk ikhlas dalam agamanya juga wa yuqimus sholah, dan mereka mendirikan sholat. Itu ya, juga kemudian wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat. Ya, ini sedikit diantara dalil-dalil tentang kewajiban sholat. Ya. Sedangkan kewajiban sholat 5 waktu yang kemarin sempat heboh, mana di Quran ada dalil sholat 5 waktu? Ya. Ya, di surat Ar-Rum sudah dijelaskan ya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu sore dan di waktu pagi. Walahul hamdu fis samawati wal ard, dan hanya bagi Allah lah alhamdu, semua pujian, fis samawati wal ard, ya, baik di langit maupun di bumi, wa asyiyan wa hina tudhirun, di malam dan siang hari. Nah, Ibnu Abbas, sahabat Rasul dan keluarga Rasul, ya, ahli tafsir, mengatakan arada biqaulihi hina tumsun, ketika sore hari ini adalah sholat maghrib dan isya. Wa hina tusbihun, ketika pagi atau siang, ya, ketika pagi itu adalah sholat subuh. Wa asyiyan, tadi ketika sore sholat asar. Wa hina tudhirun, sholat zuhur. Jadi sudah ada dalilnya sebenarnya, ya, cuma karena kita heboh, ya, dokumentarin, ya, yang ngomong nggak punya dalil, yang komentarin nggak punya dalil, ribut. Padahal ada di surat Ar-Rum surat 30 ayat 17 dan 18, dan ini sudah dikomentari jauh-jauh hari oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, ya, keluarga Nabi. Beliau mengatakan 2 ayat ini adalah cerita tentang sholat 5 waktu, ya. Kemudian dalam sunnah Nabi ada fafiha ahadits katsira an masyru'iyyatis shalah. Banyak hadis juga menjelaskan tentang syariat salat. Ya, wa talab fi'liha, juga tentang perintah mengerjakannya, wa tafsil adaiha, bahkan cara mengerjakannya. Fa min dzalika al hadits as-sabiq, di antaranya hadis yang telah dijelaskan tentang rukun Islam yang 5, ya, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Juga ada hadis al-Isra wal Mi'raj, hadis Isra Mi'rajnya Nabi, yang di situ ada kata-kata tsumma akhadha bi yadi fa'araja bi ila sama. Lalu malaikat memegang tangan saya dan, ya,
menaikkan saya ke langit. Terus ada hadis yang panjang dipenggal di sini, fa faradallahu ala ummati khamsina sholatan, dan Allah mewajibkan atas umatku, kata Nabi, 50 kali sholat, ya, 50 waktu, ya. Lalu ada hadis yang panjang dipotong lagi di sini, ada faraja'tuhu, saya kembali kepada Allah, ya, untuk minta pengurangan, sehingga di akhir Allah berfirman di sini, hiya khamsun, ya sudahlah, yang 50 jadi 5, jadi kewajibannya 5 waktu, tapi lihat kata Allah, wahya khamsun, kewajiban buat kita umat Nabi Muhammad cuma sholat 5 waktu, tapi Allah catat 50 waktu. Kita sholat 5 waktu, tapi Allah catat 50 waktu. Luar biasa, ya. La yubaddalul qawlu ladayya, karena perintah Allah tidak akan pernah berubah. Ini luar biasa, ya, pengurangan buat kita. Nguranginnya nggak kira-kira, dari 50 jadi 5, ya. Udah dikurangin jadi 5 masih nggak sholat, kebangetan banget. Gimana kalau nggak dikurangin, ya. Kemudian juga di sini ada hadis dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan, Nabi mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ilal Yaman, ke negeri Yaman, sekarang di selatan Arab Saudi, ya. Faqol, lalu Nabi bersabda, ubdu'uhum ila syahada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dakwah pertama adalah ajarkan 2 kalimat syahadat. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka orang-orang Yaman mau nerima syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau masuk Islam, fa'alimhum, ajarkan mereka, annallaha qad iftarada alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaum wa lailah, bahwa Allah sudah mewajibkan atas mereka, ya, sholat 5 waktu sehari semalam, dan seterusnya, ya. Ini bicara hadis Nabi. Lalu bicara ijma'nya, sepakatnya, wa ajma'atil ummatul islamiyah ala wujub khamsi sholawat fil yaum wal lailah, dan, ya, umat ulama sepakat atas wajibnya sholat 5 waktu sehari semalam. Wa sharatis sholah ma'lumah minad din bid-darurah wa ammal ilmu biwujubiha indal kabir wa saghir wal qarib wal ba'id. Jadi ini kewajiban 5 waktu sudah bukan hanya difahami oleh ulama, bahkan kita orang-orang awam pun paham tentang kewajiban sholat 5 waktu. Ya, ini sedikit tentang dalil-dalil kewajiban sholat 5 waktu, gitu, ya. Jadi kalau bicara nanti ada kewajiban, biasanya ada minimal, ada Quran, ada hadis, ada ijma'nya. Kalau sudah ada satu paket itu udah aman, berarti kan yang ngotak-ngatik lagi. Kalau ada yang bilang buat saya mah yang wajib 3 waktu, ya sudah, berarti dia sudah berbeda dengan kesepakatan ulama. Dan kalau toh masih ngotot begitu, nanti biasanya di pengadilan agama dipanggil dia, disuruh yustatab, disuruh tobat. Kalau dia tobat kemudian mau mengakui 5 waktu, ya alhamdulillah. Kalau tidak, nanti dikasih waktu 3 hari, dicari masalahnya apa. Kalau masalahnya karena dia baru masuk Islam, nggak paham, ya disuruh ngaji. Kalau sudah paham tapi masih ngotot bilang sholat itu cuma 3 waktu, tadi dikasih waktu 3 hari lagi, disuruh mikir, ya. Masih ngotot juga bilang 3 waktu, ya sudah, maka dia bisa dihukum dengan hukuman qisas, ya. Karena ini kita bicara tentang rukun Islam. Oke, ada pertanyaan silahkan, ya. Ya. Iya, nanti di Al-Baqarah ada kata-kata sholat wusto, ya. Nanti banyak versi sih, ulama mengatakan beda pendapat, tapi yang paling kuat mengatakan sholat wusto ini adalah sholat asar.
Jadi kenapa ada istimewa di sana? Ya, padahal sudah disebutkan ada hafizu 'alas sholawat, jaga sholat 5 waktu, was sholatil wusta, dan jaga sholat wusta. Sholat wusta ini juga sholat bagian dari sholat 5 waktu juga. Ya, dikatakan ini harus dijaga karena banyak orang-orang yang melalaikan, makanya ditekankan lagi. Ya, sholat wusta asalnya sholat pertengahan. Ya, jadi kalau dibilang mulainya dari subuh berarti pertengahannya asar. Kenapa ini kok agak dilalaikan? Ya karena tadi banyak orang ketika waktu asar itu waktu capek-capeknya. Makanya sampai turun surat Al-Asr, surat ke-103, wal asri. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan demi masa, ada yang mengatakan demi waktu asar. Karena kata-kata asr atau asar itu juga satu makna dengan kata-kata asir. Asir itu artinya buah yang di jus, yang diperas. Karena waktu asar itu waktu kita memang sudah diperas tenaganya kan, dari pagi kerja biasanya pulang sore itu pas asar, atau ya setelah asar itu pas waktu capek-capeknya. Makanya diingatkan jangan sampai meninggalkan sholat asar. Itu ya penekanannya di sana, karena orang biasanya suka lalai dari sholat itu. Ya, wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Iya, silakan. Iya, maksud dikeraskan gimana tuh? Oh gitu. Iya, iya. Jadi asalnya sholat itu memang dikeraskan dalam artian didengar oleh telinga kita sendiri. Ya, kata-kata sholat disirkan pun juga minimal didengar oleh telinga kita sendiri. Kalau dijaharkan ya didengar oleh orang lain. Nah, asalnya sholat tahajud dan sholat duha itu sir. Ya, asalnya pelan. Mau dikeraskan nggak ada masalah, cuma nanti ya masalah nggak dengan yang lain. Dan kenapa harus dikeraskan sampai melebihi pendengaran kita, buat apa? Ya, baca pelan-pelan aja. Karena memang asalnya duha dan tahajud itu pelan asalnya. Ya, jadi nggak ada masalah dikeraskan, cuma fungsinya buat apa? Apalagi tahajud. Tahajud itu kan waktu kita memang ingin menyendiri, ya, ingin berduaan dengan Allah bahasanya, ingin curhat di sana. Kan mana mungkin curhat itu dalam kondisi keras. Ya, Rasul sendiri ketika sholat tahajud, kalau bahasa Aisyah ketika sedang nangis itu bahasanya ka'azizil mirjal minal buka. Rasul itu menahan tangisnya ketika sholat tahajud seperti teko yang mendidih, terisak-isak aja. Itu bahasa Aisyah. Jadi kan hampir nggak kedengeran yang dibaca apa. Kalau toh kedengeran karena kita sudah dekat. Ya, karena dekat baru kedengeran. Kalau jauh nggak kedengeran. Makanya bahasa jahar itu apa? Kalau keras seperti imam ya nggak usah. Ya, tapi keras dalam artian karena orang yang dekat bisa dengar juga nggak ada masalah. Karena Rasul juga pernah sholat tahajud, ya asalnya sendirian, kemudian datang sahabatnya, ya siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud. Rasul tengah malam sholat tahajud di masjid, terus datang Abdullah bin Mas'ud, ya. Nah, karena dekat sama Nabi ya kedengeran bacaannya. Di saat itu Rasul baca surat Al-Baqarah. Ya, dalam hadis itu apa kata Ibnu Mas'ud? Paling 100 ayat ruku. Paling 100 ayat ruku. Ya, berarti apa? Mereka sudah terbiasa sholat dengan imamnya baca 100 ayat. Karena bahasanya begitu. Paling 100 ayat ruku, bahasa hadisnya. Ternyata setelah 100 ayat Rasul nggak ruku, lanjut.
Kata Ibnu Mas'ud, paling 200 ayat ruku. Berarti masih terbiasa. Setelah 200 ayat ternyata nggak ruku, masih lanjut Rasul. Ternyata Rasul hatamkan Al-Baqarah dalam rakaat pertama sholat tahajud. Setelah Al-Baqarah selesai, kirain ruku, Rasul lanjut baca surat An-Nisa. Habis 286 ayat, Rasul tambahkan sholat 176 ayat An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai, Rasul lanjut lagi baca Ali Imran 200 ayat. Yang salah siapa? Yang salah makmumnya. Kan Rasul sholat sendirian, kenapa dia ikut? Kan tahajud asalnya sendiri. Ya. Nah, dalam hadis tadi apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau bukan Rasul imamnya, saya udah duduk saking nggak kuatnya. Lah kalau kita nggak usah nunggu sampai Al-Baqarah kelar, baru Alif Lam Mim udah mundur, kita nggak jadi. Alif Lam Mim panjang nih udah dah. Ya. Tapi tadi itu kan juga Rasul keras kan? Kenapa? Buktinya Abdurrahman bin Auf lagi. Abdullah bin Mas'ud dengar juga, tapi kan karena dia dekat. Ya. Jadi asal tadi tahajud sendirian, lalu dia datang jadi makmum. Jadi nggak ada masalah juga keras. Yang penting kerasnya jangan terlalu, minimal didengar oleh orang yang terdekat, nggak ada masalah. Di antaranya hadis tadi, ya. Karena Ibnu Mas'ud jelas-jelas mengatakan Rasul baca Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, lanjut Ali Imran dalam satu rakaat. Berarti kan kedengaran juga. Nah itu dia. Nah kita juga bacanya duduk padahal ya. Nah itu Rasul diri lagi. Padahal ketika Rasul di Madinah kan usianya kan minimal 53 tahun, ya kan? Muhammad jadi Rasul 20 tahun, di Mekkah 13 tahun. Berarti kan begitu ke Madinah 53 tahun. Seandainya ke Madinah baru sholat tahajud di masjid, berarti kan 53 tahun minimal. Itu masih bisa baca 3 sholat terpanjang dalam sholat tahajud. Jadi Rasul kalau bacaan yang panjang itu dalam sholat sunnah, sholat tahajud, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib justru Rasul pernah ngomel, ya, bukan ngomel kayak kita, bukan, maksudnya pernah negur. Ada sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ya, suatu hari ada yang datang ke Rasul, ya Rasul, ini Ubay bin Ka'ab nggak bener nih jadi imam nih. Jamaah pada kapok, dipanggil lah Ubay, kenapa nih? Kok jamaah kapok tuh ente jadi imam? Ya, emang ente baca apa? Kata Ubay, saya cuma baca Al-Baqarah. Ya, diomelin sama Rasul. Jangan. Kalau jadi imam, lihat kondisi makmum. Jadi imam ngikutin makmum. Kenapa? Nanti di sana dikatakan karena khawatir ada yang sudah senior usianya, nggak kuat diri lama. Ada yang bawa anak, ada yang punya kesibukan, mungkin dia mampir sholat sebentar, lalu ada acara yang lain. Tuh. Ya, nanti ada bahasa fikihnya, hatta la tunafirhum anil jamaah. Jangan sampai kamu jadi imam bikin jamaah kapok. Jangan diatakwa, dia kenapa lama banget. Nggak enak kan kedengarannya kan? Ya. Jadi bukan makmum ngikutin imam ngikutin makmum. Ini kuatnya gimana nih? Gitu loh. Makanya tarawih juga begitu. Ya. Tarawih di zaman Nabi juga begitu. Ya, jadi nggak ada masalah keras, tapi jangan sampai terlalu keras. Minimal didengar oleh orang yang dekat saja. Tadi dicontohkan ya hadisnya ya. Gitu ya. Oke? Silakan. Iya. Iya. Iya, harusnya ketika ada kata takbiratul ihram harus lengkap. Allahu akbar, jangan Allah, yang itu doang. Harus lengkap. Ya, kalau yang itu ya udah sholat sendirian aja. Ya. Jadi ketika ada imam, ya, dia mengimami sholat 5 waktu, ya maka ketika sholat 5 waktu itu ya minimal ketika takbir awal harus keras kedengeran. Dan kalau imam jangan hanya terdengar oleh dia, terdengar oleh makmum. Ya. Nanti membaca Allahu Akbar aja masa
Pelit amat nggak pakai suara. Ya, Allahu Akbar udah. Ya, kalau masih takut-takut ya udahlah sholatnya zuhur asar dulu jadi imam. Tes. Ya, aman kan? Ah, saya takut Al-Fatihahnya salah. Ya udah zuhur asar aja. Aman. Tapi yang penting tadi takbirnya juga takbir pertama ya, takbir yang lain nggak ada masalah. Takbir pertama ini yang rukun nanti kita bahas. Ya. Jadi nanti ada 13 rukun dalam mazhab Syafi'i yang nggak boleh ditinggal dalam sholat. Kalau rukun yang lain, kalau ketinggalan satu rakaat itu nggak sah. Misalnya nggak baca Fatihah di rakaat pertama sholat maghrib, berarti rakaat pertama itu nggak sah. Rakaat kedua dianggap rakaat pertama. Atau nggak ruku, langsung sujud, berarti ninggalin dua kan, ninggalin ruku dan i'tidal, berarti itu nggak sah di rakaat itu, nambahin. Tapi kalau nggak niat, kalau nggak takbiratul ihram itu batal sholatnya, ngulang dari awal. Itu bedanya ya. Jadi kalau nggak niat dalam hati, kalau nggak baca Allahu Akbar tadi takbiratul ihram, itu otomatis batal sholatnya, ngulang dari awal. Tapi kalau selain dua itu masih bisa, berarti yang batal hanya satu rakaat itu. Misalnya dia sujud cuma sekali, berarti kan ninggalin sujud dan duduk antara dua sujud, berarti di rakaat itu dia tidak sah, tinggal nambahin rakaat. Ya. Tapi kalau tadi takbiratul ihram takbir pertama, ya, atau niat dalam hati dia nggak niat, udah batal, mendingan ngulang dari awal. Itu ya. Jadi ya udah kalau baca Allah ya harus lengkap Allahu Akbar, kan takbir itu artinya Allahu Akbar, bukan Allah saja. Ya Allahu Akbar. Kalau misalnya nggak lengkap, udah ulang nggak lengkap takbirnya, gituin aja. Ya. Karena kata-kata itu aja masa nggak sampai kedengeran. Ya. Jangan imamnya tawadu kali, nggak ada hubungannya sama tawadu itu rukun. Jangan sampai nggak kedengeran ya. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Iya, ketika bicara berjamaah, maka kita baru mengikuti imam setelah imam selesai. Dalam artian gerakan itu sudah selesai baru kita ngikutin. Karena nanti ada bahasa hadisnya itu fa idza kabbara fakabbiru. Ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka kita mengucapkan itu. Fa idza sajada atau fa idza raka'a farka'u. Ketika imam sudah ruku, berarti sudah berhenti, baru kita mulai ruku. Fa idza sajada, ketika imam sujud, sudah pas sujud, baru kita mulai sujud. Ya, jangan bareng sama imam atau imam belum selesai kita ngikut, jangan. Ya. Nah, kan kalau kita di belakang kita nggak tahu imam gerakannya udah pas atau belum. Ya udah berarti kedengaran suaranya aja. Begitu imam sudah Allahu Akbar misalnya sujud, baru kita mulai gerak untuk sujud. Itu ya. Tapi kalau kita di depan, kita bisa melihat imam, ketika imam selesai bergerak, baru kita mulai bergerak. Ya, wallahu a'lam. Itu ya. Oke, ada yang lain? Ya. Mengenai Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Yang nggak boleh jawab salamnya. Ya. Ya, terserah mau assalamualaikum saja atau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada masalah. Yang penting jangan dijawab. Ya. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, ya jangan. Ikutin assalamualaikum. Ya, itu pilihan terserah. Mau itu saja assalamualaikum atau yang paling banyak sih, yang paling masyhur assalamualaikum warahmatullahi. Atau mau dilengkapin juga nggak apa-apa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada masalah. Oke? Kenapa? Ya nilai tentu yang lebih lengkap lah.
Ya, yang lebih lengkap, yang lebih banyak pahalanya. Ya kan? Ya. Oke? Ya. Allahu Akbar, gak enak banget dengarnya. Ya, tinggal jadi A aja, baru denger saya itu. Ya. Ya mungkin dia nggak sadar, makanya kalau ada yang begitu diingetin, nanti jangan pas sholat, ya. Sallallahu diingetin. Maaf Pak Imam, tadi saya dengar Pak Imam takbirnya itu bukan pakai A, pakai E, Allahu Akbar misalnya. Iya, pakai A, nggak ada pakai E. Yang pakai E cuma satu, Bismillahirrahmanirrahim, ya.